Hai guys, kita ketemu lagi dalam edukasi perbankan bersama saya, Janardono Tanhito. Dalam segmen berdurasi 15 menit ini, akan saya bawakan materi koresponden banking bagian ketiga. Nah, semoga materi ini bermanfaat guys. Namun bila Anda tertarik dan masih memerlukan pemahaman lebih intensif dan butuh pelatihan, silakan hubungin saya melalui email saya di janardonotanhito@gmail.com. Guys, jangan lupa ya, subscribe dan like videonya. Terima guys. Oke, kita mulai tutorial koresponden banking di bagian ketiga ini. Agenda yang akan kita bicarakan pada hari ini adalah mengenai ketentuan pelaksanaan, yang sebelumnya adalah ketentuan-ketentuan umum, berada di bagian yang kedua. Saat ini adalah mengenai tata caranya. Nah, tentu akan ada pertanyaan ya, bagaimana sih tata cara pembukaan hubungan koresponden di suatu bank? Karena masing-masing bank mempunyai karakteristik tersendiri. Nah, namun demikian, pada umumnya akan dimulai dari usulan manajer pada unit financial institution atau unit internasional atau unit hubungan koresponden yang men-set up credit line yang ditujukan kepada komite atau kelompok pemutus credit line, yang mana sebelumnya memang usulan tersebut akan direview terlebih dahulu oleh unit manajemen risiko. Hal ini memang terkait dengan prinsip 4I's ya, atau 4I's principle, sehingga akan meningkatkan good corporate governance. Oke guys, memorandum usulan tadi merujuk tentu kepada usulan di unit bisnis. Jadi usulan-usulan itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi memang sudah ada perencanaan dari unit bisnis yang membutuhkan bantuan bank koresponden kelak. Nah, apabila disetujui tentang usulan tersebut oleh kelompok atau komite pemutus kredit line, maka langsung kita hubungi bank koresponden itu melalui media yang dipergunakan pada saat ini adalah SWIFT. Nah, setelah disetujui oleh bank koresponden, maka akan kita catat pada buku daftar koresponden. Jadi mesti ada bukunya ya, supaya kita juga mengingat-ingat tentang hal tersebut. Nah, lantas pertanyaan berikutnya sebenarnya prosedurnya bagaimana untuk prosedur pembukaannya. Nah, umumnya yang kita lakukan adalah melakukan komunikasi terlebih dulu dengan calon bank koresponden, apakah melalui telepon, apakah melalui meeting, ataukah melalui sarana-sarana lainnya. Kemudian bila mereka sepakat, nah baru kita akan kirimkan relationship management application melalui SWIFT. Nah, bila bank tersebut telah menyatakan persetujuannya, dilanjutkan dengan melakukan pencatatan atau penyegaran, melakukan updating pada daftar koresponden kita. Guys, untuk yang berikutnya adalah sistem yang diterapkan dalam analisa kredit line. Biasanya analisa kredit line ini dibutuhkan pada saat sekaligus akan melakukan pembukaan hubungan koresponden. Nah, pengusulan penetapan kredit line diproses sekaligus ya, dalam satu memorandum. Kemudian langkah yang berikutnya adalah dilakukan review oleh unit manajemen risiko seperti yang tadi saya sampaikan, yang disebut dengan 4I's principle, dan setelah mendapat persetujuan komite pemutus kredit line, lantas dicatat ya, jangan lupa dicatat di daftar korespondennya dan juga daftar kredit lainnya. Nah, penetapan kredit line atau alokasi baru atau perubahan ini disampaikan kepada kantor-kantor cabang yang terkait yang membutuhkannya. Kemudian bagaimana prosedur yang diterapkan dalam analisis kredit line? Nah, ini ada prosedurnya ya. Jadi ketika kita akan membuat analisa kredit line tersebut, maka ada beberapa data ya yang dibutuhkan dan sebaiknya memang lengkap, karena ini adalah akan mempengaruhi kredibilitas seorang analis. Nah, apa saja sebetulnya data yang dibutuhkan dan dari mana? Nah, kita akan lanjut bahwa data tersebut biasanya di bankers itu mempunyai langganan yang disebut dengan Bankscope ya. Bankscope ini suatu disket atau buku yang isinya balance sheet atau income statement hampir di seluruh bank di dunia. Nah, kemudian kita butuhkan juga annual report dari bank tersebut. Kemudian untuk melihat rating dan segala macam kita gunakan Bankwatch. Bankers Almanac ini akan membantu sekali karena biasanya mereka akan berisi tentang direktori, sejarah, jaringan usaha, manajemen,
dan lain-lain. Nah, juga ada yang mengatur tentang peringkat, ada world ranking. Nah, data-data ini sebaiknya dikumpulkan terlebih dulu sebelum kita melakukan analisanya. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi tersebut, segeralah dicetak ya balance sheet-nya, income statement-nya, dan buatlah rata-rata industri dibandingkan dengan bank yang akan kita analisis. Nah, apa saja yang kita akan banding-bandingkan dengan rata-rata industri pada peer group-nya, jangan lupa pada peer group-nya yang dikelompokkan kepada aset yang mirip atau aset yang sama, itu antara lain adalah return on average assets, return on average equity, net income per earning asset, operating expense per net income, borrowed funds per total asset, interest coverage, quick asset per total deposit, total loans per total deposit, total loans per total asset, borrowed fund per total loans, loan per total deposit dan borrowed fund, capital funds per total asset, capital fund per total loan, capital funds per total deposit, solvency, capacity, dan debt to equity ratio. Nah, apa saja pengertian dari 17 macam kriteria ini? Kita akan jelaskan nanti di dalam analisa kredit line atau yang akan kita sajikan dalam bentuk lab. Selanjutnya, lakukanlah analisa. Analisa ini paling tidak harus memuat hasilnya, antara lain adalah bagaimana soundness rating, kesehatan dari bank tersebut, yang meliputi debt to equity ratio-nya, kemudian meliputi solvency-nya, juga meliputi capacity, return on asset dan return on equity. Termasuk juga di situ diinformasikan country risk level-nya, misal Amerika, country risk level-nya berapa, kemudian rating, kemudian levelnya, apakah dia risikonya very low, high risk, atau segala macam. Kemudian capital to adequacy ratio, ini juga penting. Kemudian ratingnya itu sendiri terhadap CAR. Nah, baru akan kita hitung earning asetnya. Berapa earning asetnya yang dia miliki. Dari langkah-langkah tersebut nanti akan diperoleh suatu jumlah atau global line. Misalkan adalah sebesar 18.000 US dollar. Nah, bagaimana mendapatkan angka ini akan disajikan nanti pada segmen khusus yaitu CLAP. Selanjutnya, ketika kita membuat memorandum analisa kredit line, maka lampirkanlah biasanya ada formulir khusus ya, dan juga di dalam memo tersebut yang ditujukan kepada komite, yang antara lain juga memuat mengenai yang pertama adalah keterangan umum. Keterangan umum ini menyangkut sejarah, kemudian manajemen, kemudian peringkat, termasuk ratingnya. Nah, kemudian juga memasukkan informasi-informasi yang bersifat analisa kualitatif. Antara lain adalah aktivitas hubungan koresponden. Apakah sudah atau belum? Bagaimana aktivitasnya? Bagaimana resiprositasnya? Kemudian aspek manajemen dan bisnisnya juga harus dievaluasi. Juga country summary-nya. Country summary ini luas sekali, antara lain adalah GDP-nya, growth-nya, kemudian inflation rate-nya, foreign debt service-nya, current account ratio-nya, liquidity-nya, dan lain-lain. Termasuk diantaranya adalah kondisi perekonomian, termasuk kategori risiko daripada country tersebut. Yang ketiga, dilengkapi dengan analisa kuantitatif. Analisa kuantitatif atas dasar return, juga atas dasar likuiditas, kemudian juga atas dasar kapitalisasi, termasuk perkembangan aktivitas usahanya. Nah, fasilitas maksimum yang akan muncul yang dapat dipertimbangkan diberikan kepada calon koresponden tersebut nanti akan termuat di dalam global line. Buatlah kesimpulan sehingga para pemutus akan mudah untuk memutuskan apakah global line yang diusulkan bisa diputuskan untuk diberikan atau tidak. Guys, kalau memo tersebut telah mendapat putusan komite pemutus, lanjutkan dengan membuat memo kepada divisi atau unit bisnis terkait, antara lain adalah divisi treasury. Bila ada alokasi money market dan juga alokasi untuk foreign exchange line. Juga jangan lupa buat surat pemberitahuan kepada kantor-kantor cabang, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, dengan adanya hubungan koresponden baru atau review atas hubungan koresponden yang sudah ada. Guys, selanjutnya kita mesti harus selesai
pada saat ini karena memang durasinya tidak terlalu panjang. Namun jangan lupa, kita akan ketemu lagi pada tutorial berikutnya di Koresponden Banking, terutama di bagian keempat yang akan menjelaskan tentang produk-produk Koresponden Banking. Oke guys, terima kasih dan jangan lupa subscribe dan like videonya. Terima kasih guys.